Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru, karyawan, serta anak-anak SMP Masehi yang saya kasihi. Mari kita datang pada Tuhan serta mengagungkan nama Tuhan, karena hanya Dialah yang layak kita puji dan sembah. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan nyanyian Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sebelum kita lanjutkan ibadah kita pagi ini, kita berdoa mohon penyertaan dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang sungguh luar biasa di dalam setiap hidup kami. Pada kesempatan hari ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur bahwa Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk datang bersekutu dengan keluarga besar SMP Masehi kepadamu. Oleh karena itu ya Bapa, urapi kami, pakai kami di dalam ibadah kami saat ini. Kami menyerahkan untuk anak-anak yang saat ini mengikuti ibadah, biarlah mereka boleh mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu boleh senantiasa menerangi setiap kehidupannya. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang ikut terlibat dalam pelayanan ini, untuk Pak Indra, Pak Yunus, Pak Christian maupun saya sendiri. Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kami kemampuan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga pakai, urapi dengan Roh Kudus-Mu, berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga firman yang akan disampaikan boleh menjadikan berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat yang kedua berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai.
Mari kita angkat pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan, agar kita dapat sungguh-sungguh dengar-dengaran firman Tuhan dengan baik. Mari kita angkat satu pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Shalom. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami. Engkau yang melindungi kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, bahkan kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Di tengah ibadah kami, saatnya kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah ya Tuhan kami, supaya kami bisa mengerti, memahami firman itu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui Roh-Mu yang kudus yang akan membuat kami memahami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar dari Mazmur 3. Kita akan membaca Mazmur pasal 3 ayat 2-9. Mazmur 3 ayat 2-9. Beginilah firman Tuhan. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring, aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan yang kita jalani, tentu jika kita disuruh memilih hidup yang penuh dengan persoalan atau hidup yang aman-aman saja, tentu kalau kita suruh milih, kita langsung dengan lantang mengatakan, saya memilih hidup yang aman-aman saja. Setiap orang sekali lagi tentu menginginkan kehidupan yang baik dan aman. Termasuk Bapak Ibu, anak-anak dan saya. Aman yang berarti bebas dari yang namanya gangguan. Aman yang berarti bebas dari yang namanya bahaya. Kita terlindungi. Kita tersembunyi dan merasa tentram, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Sekali lagi, itu menjadi keinginan setiap orang, termasuk kita semua. Aman sekali lagi, itu yang kita rindukan. Namun sekali lagi dalam hidup yang kita jalani, ternyata tidak serta-merta semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semuanya manusia tidak akan mungkin tidak pernah punya masalah. Pasti akan bertemu dengan namanya masalah, ketidaknyamanan, tidak aman, ada rasa khawatir, ada rasa takut. Nah, kalau kita menyadari semuanya itu, tentu sesungguhnya kita membutuhkan pertolongan. Karena melalui kekuatan diri kita sendiri kita tidak mampu. Siapa kita? Manusia yang terbatas. Maka kalau kita melihat dari perikop yang kita baca hari ini, Daud mempunyai masalah hidup yang amat berat. Dan masalah itu membuat dia tertekan batinnya. Sehingga ia berseru. Berseru kepada siapa? Tuhan. Dia berseru dan memohon kepada Allah. Kepada Tuhan. Dengan harapan bahwa Tuhan, Allah menolongnya. Daud sungguh-sungguh, sekali lagi Daud sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bukan pada kekuatannya sendiri. Ia menaruh harapan hidup pada Tuhan sebagai tempat perlindungan. Allah adalah perlindungan, pilihan yang tepat menurut Daud. Ketika dalam persoalan tertekan, Daud memilih mengandalkan sekali lagi Tuhan,
bukan mengandalkan yang lainnya. Mari perhatikan, mari kita belajar dari Daud. Mari kita akan perhatikan ayat yang kedua. Di sana dikatakan, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku." Pertama, mari kita perhatikan, belajar dari Daud. Pertama adalah kita jujur mengakui keadaan kita. Jujur mengakui keadaan kita. Jujur kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya Tuhan, katakan apa yang terjadi. Sampaikan kepada Tuhan seperti yang Daud lakukan. Ayat yang ketiga juga dilanjutkan. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Bahkan sampai orang-orang berkata tidak ada pertolongan buat dia. Tidak ada yang bisa menolongnya, bahkan Allah tidak. Tapi yang menarik, yang selanjutnya, setelah dia jujur mengakui keadaannya, yang kedua kita perhatikan, Daud mengakui kuasa Allah. Mari kita perhatikan ayat yang keempat. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah mengakui keadaannya, dia pun mengakui kuasa Allah, kuasa Tuhan. Tetapi Engkau ya Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Mengakui bahwa keadaannya ada masalah, mengakui bahwa ada kuasa Tuhan. Yang ketiga, Daud menyatakan imannya kepada Allah. Mari kita akan perhatikan ayat selanjutnya. Jika tadi mengakui kuasa Allah di ayat yang keempat, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai. Ayat yang kelima dinyatakan juga, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dia dengan nyaring berserunya kepada Tuhan. Dan perhatikan, ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ada pengharapan bahwa Tuhan menjawab setiap seruannya. Lalu selanjutnya, dia menyatakan imannya kepada Allah. Di ayat yang ke-6, aku membaringkan diri, lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Daud menyatakan imannya kepada Allah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Artinya ketika dia sudah jujur kepada Tuhan, mengakui kuasanya dan menyatakan semuanya, berseru kepada Allah. Dengan iman dia berkata, aku membaringkan diri lalu tidur dan bangun sebab Tuhan menopang aku. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan dia meyakini Tuhan akan menopang kehidupannya. Dan yang keempat selanjutnya, Daud berdoa agar Allah menolongnya. Ayat yang ke-8, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Datang kepada Tuhan mengakui keadaannya. Datang kepada Tuhan mengakui kuasanya, menyatakan imannya dan berdoa agar Tuhan menolongnya. Ini yang dilakukan oleh Daud. Maka di ayat yang ke-9 dikatakan, pernyataan iman yang luar biasa, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi kehidupan yang kita jalani sama juga yang dijalani oleh Daud. Bahkan semua manusia pasti mengalami bahwa kadang-kadang kita harus berjumpa dengan yang namanya persoalan, ketidakamanan. Ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada gangguan, ada hal yang mencekam. Bahkan kalau kita mau bicara hari-hari ini, bukan hanya hari-hari ini, beberapa saat, 1 tahun, 1,5 tahun ini, bahkan beberapa bulan yang lalu di kota kita juga
Kalau kita bicara virus corona, termasuk zona yang memang membahayakan, zona merah. Sesuatu yang membuat kita khawatir dan takut. Sekali lagi, hidup yang kita jalani tidak serta-merta aman, semuanya lancar. Kita harus berjumpa dengan ketidaknyamanan. Ada hal-hal yang tidak enak. Mari kita belajar seperti Daud. Belajar untuk jujur mengakui bahwa hidup ini memang ada masalah, Tuhan. Hidupku sedang ada pergumulan, Tuhan. Jujur kepada Tuhan, apapun itu. Anak-anak mungkin pergumulannya berbeda dengan papa mamanya. Mungkin dalam keluarga itu ada pergumulan bersama yang diserukan terus kepada Tuhan. Mungkin kita sebagai bapak ibu guru dan juga karyawan dan semuanya, semua anak-anak Tuhan mengalami yang namanya persoalan. Mari kita jujur kepada Tuhan. Kita datang kepada Dia. Jujur dan mengakui persoalan kita, keadaan kita. Lalu kita jujur seperti Daud, mengakui kuasa Allah. Tetapi Engkau ya Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Kita nyatakan itu dalam kehidupan kita. Lalu juga nyatakan iman bahwa Tuhan akan menopang kita. Yakin ada kuasa Tuhan yang senantiasa menolong dan menopang kita. Keyakinan itu harus kita miliki seperti yang dimiliki oleh Daud. Karena kita tahu kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita membutuhkan Dia, termasuk ketika dalam pergumulan. Bahkan di tengah pergumulan itu kita sangat membutuhkan Dia. Bukan berarti ketika tidak ada pergumulan, kebahagiaan datang, kita melupakan Tuhan. Tidak. Di saat apapun kita butuh Tuhan, apalagi ketika dalam pergumulan. Pegang erat Tuhan. Teriak, berserulah kepada Dia. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud. 4 hal itu menjadi sangat penting sekali lagi saat kita bergumul. 4 hal itu kita serukan ketika kita berdoa. Tuhan, aku dalam pergumulan A, misalkan pergumulan kita apa? Katakan itu. Tuhan, aku tahu Engkau punya kuasa. Tuhan, Engkaulah perisai dan yang akan menopang aku. Tuhan, tolonglah aku. Bangkitlah, tolonglah aku. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang jadi persoalan adalah kadang-kadang kita hanya fokus kepada persoalan itu sendiri. Kita fokus kepada keadaan kita yang mungkin sedang ada masalah yang berat, termasuk kita menghadapi virus corona. Kita fokus hanya kepada virus itu. Ya tentu supaya kita waspada, tetapi jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Ketika ada masalah yang datang, jangan hanya fokus kepada masalah itu, tetapi juga kita ingat ada kuasa Tuhan. Karena ketika kita hanya fokus kepada persoalan itu, kita tenggelam dalam keadaan itu. Sehingga kita lupa bahwa masih ada kuasa yang lebih besar dari diri kita, yaitu Tuhan. Iman kita kepada Dia, kita perteguh lagi. Doa kita terus kita kumandangkan kepada Dia. Kita akui kuasanya. Bukan berarti kita pura-pura tidak ada masalah. Ada Tuhan kok, tidak ada masalah, aku kan anak Tuhan. Bukan itu. Kita mengakui ada masalah, tetapi ada kuasa Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Mengakui Allah justru membuat kita lebih realistis. Ya memang aku ada masalah. Betul itu, aku sedang menghadapi situasi berat. Akui, realistis dong. Iya ini ada. Tapi di tengah masalah itu, aku punya Tuhan yang berkuasa. Masalah kita memang ada dan nyata. Di depan kita, sedang ada dalam kehidupan kita. Tapi Allah, Tuhan juga nyata atas hidup kita. Iman dan doa kita juga nyata. Mari kita jujur mengakui kita memiliki masalah. Tetapi kita juga mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa akan senantiasa menopang kita. Kita akan melalui badai hidup itu bersama dengan Tuhan. Apapun badai hidup kita, termasuk badai hidup bersama yang saat ini sedang kita alami. Berimanlah kepada Tuhan.
Akuilah kuasanya dan teruslah berdoa sebagai sarana untuk kita berseru kepada Tuhan. Jangan lelah untuk terus berdoa. Serukan terus kepada Tuhan. Tuhan akan menyandengkan telinganya untuk mendengar dan memberikan jawab kepada kita. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, ayat yang kelima. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Nantikan jawaban Tuhan sesuai dengan waktunya. Apapun keadaan kita saat ini, ingat bahwa kita tidak sendirian. Ingat, jangan pernah putus asa dan tenggelam dalam duka, dalam keterpurukan. Ayo, kita terus berseru kepada Dia. Ayo, kita andalkan Dia. Kita andalkan Tuhan. Tuhan kita yang sanggup menolong kita, apapun pergumulan dan persoalan kita. Siapapun kita, anak-anak, itu kelas 7, 8, dan 9, Bapak Ibu Guru, dan semuanya, setiap kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang sanggup menolong kita dan menopang kita setiap saat. Mari kita akan berdoa. Sungguh ya Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang siap mendengar seruan doa kami. Kami menyadari Tuhan, bahwa hidup yang kami jalani tidak selalu nyaman, aman. Kadang kami harus berjumpa dengan persoalan, masalah yang membuat kami khawatir, yang membuat kami takut. Ya Tuhan, ajar kami seperti Daud. Ketika ada masalah, dia jujur datang kepada Engkau. Jujur mengakui keadaannya, jujur mengakui kuasa-Mu, dan berseru menyatakan imannya kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang akan menopang kehidupan kami. Ajar kami seperti itu Tuhan. Ketika masalah datang, ajar kami untuk terus berseru kepadamu. Bukan justru mengandalkan diri kami yang rentan ini. Mengandalkan diri kami yang terbatas ini. Dan akhirnya kami akan semakin terpuruk ketika itu terjadi. Ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Melalui Roh-Mu yang kudus, berikan kami kepekaan untuk melakukan itu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk kegiatan pembelajaran di SMP Masehi. Engkau yang akan tolong berkati Bapak Ibu Guru, Engkau akan tolong berkati peserta didik, siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9. Engkau juga yang akan memberkati orang tua dari peserta didik, semuanya Tuhan. Engkau yang akan menopang setiap kami. Apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan kami mau berseru hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Bersama pun kami bersepakat membawa bangsa kami Indonesia, dunia ini juga Tuhan, yang sampai saat ini masih dilanda pandemi corona. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan berkarya, Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan memulihkan dunia ini, Indonesia, dalam segala hal yang saat ini diupayakan oleh pemerintah ya Tuhan. Tuhan akan berkati, Tuhan akan tolong, supaya semuanya juga mendatangkan kebaikan. Berkati masyarakat Indonesia supaya merespon setiap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Berkati setiap orang yang saat ini juga berupaya mencari nafkah oleh karena kondisi pandemi corona ini berimbas kepada perekonomian ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami, ucapan syukur kami dan permohonan kami pada saat ini hanya ke dalam tangan kasih dan anugerah-Mu semata. Hanya demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah memberikan pelayanan firman Tuhan bagi kami semua. Kiranya Tuhan Yesus yang akan melimpahkan berkat bagi hamba Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat ini, kita akan angkat satu pujian, yaitu Kasih Tuhan Mengiringimu.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memimpin jalannya ibadah kami pagi ini, walau hanya melalui daring. Kami yakin dan percaya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi terang bagi lingkungan di mana kami berada, dan kami boleh menjadi berkat bagi kasih-Mu di tengah-tengah masyarakat sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ya Bapa untuk kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Silakan mengambil waktu untuk saat teduh. Amin. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar SMP Masai yang telah mengikuti ibadah kita pagi ini. Kita akan ketemu lagi 2 minggu yang akan datang dalam ibadah yang sama. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.